Bedak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perawatan bayi. Tak hanya membuat harum kulit bayi, tapi juga menjaga agar kulit bayi tetap lembut. Namun jangan sampai salah ya dalam memilih bedak yang aman untuk bayi Anda. Karena jika tidak, bukan kenyamanan yang didapat, tapi justru gangguan kesehatan pada bayi Anda. Lantas bagaimana ya memilih bedak bayi yang tepat? Simak bincang sehat Dr. Sabrina Raisa dengan Dr. Delia Yudasmara, spesialis kulit dan kelamin di segmen berikut ini. Dr. Delia, nah ini bayi ya dok ya, bayi ini kan dia memiliki kulit yang sensitif ya dok ya, apalagi newborn atau baru lahir. Iya. Nah sebetulnya apakah diperbolehkan bayi untuk dipakaikan bedak dokter? Oke, ini ngomongin bedak bayi ini seru sih sebenarnya ya. Jadi ada penelitian ya tahun 2015, si ibu-ibu di Indonesia 92% selalu memakaikan bedak ya pada bayinya pada saat dia mengganti popok. 92% loh Dr. Sasha. Banget ya dok. Berarti kan hampir semuanya. Iya, nah, sekarang kita bahas bedak itu asalnya tuh ada yang namanya corn ya. Jadi seperti jagung gitu ya, serbuk jagung. Kalau bayi-bayi baru lahir itu sebenarnya belum perlu Dr. Sasha. Kalau belum perlu itu karena biasanya kan newborn itu kulitnya masih sensitif. Ya. Nah, sedangkan kalau bedak itu kalau dioleskan gitu ya, biasanya kan tahu sendiri ibu tuh suka banyak banget tuh ya, kasih di muka, terus kemudian di badan semuanya. Nah, itu bisa mengiritasi kulitnya gitu. Jadi kalau newborn tidak boleh. Tapi belum perlu maksudnya. Belum perlu karena bahannya itu bisa mengiritasi kulitnya si bayi. Baik. Nah kalau begitu dok, di usia berapa sih yang direkomendasikan atau bayi boleh memakai bedak? Oke. Bayi boleh memakai bedak itu pada usia 6 bulan ke atas, Sasha. Iya, tapi dengan catatan nih, ya. Jadi bedaknya itu harus talc free. Artinya tahu sendiri ya, kalau talc free itu begini artinya. Kan tuh serbuk gitu ya. Jadi serbuk itu bisa masuk ke pernapasan bayi, terus kemudian bisa juga masuk ke matanya bayi, itu jadi iritasi. Nah, terus kemudian juga nggak ini ya, sering juga ibu-ibu kan langsung habis popok itu ke area genitalianya atau ke kelaminnya. Nah, di situ juga akan bisa tumbuh bakteri. Nah, itu juga akan menjadi suatu masalah baru gitu, Sasha. Jadi 6 bulan ke atas tuh baru boleh dimulai dan lokasi-lokasinya itu tertentu gitu. Ya pokoknya yang talc free, terus kemudian mungkin tidak mengiritasi kulit itu. Jadi yang talc free ini kita kalau lihat di kemasan itu seperti apa dok? Tahu dari mana? Ada tulisannya talcum free gitu. Oke, ada tulisannya ada dok terus ya. mengandung chamomile gitu boleh karena dia pelembab sehingga dia melembabkan kulit si bayi ini tadi gitu. Tadi untuk area-area tertentu yang tidak boleh diberikan bedak itu di mana saja sih dok? Agar bayi tetap aman jika emang ingin memakai bedak. Biar nggak, tadi kan gini, biar nggak kehirup pernapasan. Itu biasanya yang dilarang itu di wajah. Nah, tapi kan ibu-ibu tuh senengannya abis mandi, abis mandi tuh ininya tuh tebel banget ya kan, seger mungkin biar kadang seger ya. Terus kalau dicium wangi, padahal itu nggak boleh, jadi dia kehirup. Nah ada penelitian ya bahwa 3 bayi itu sesak setelah dia bermain suatu bahan yang mengandung talcum itu tadi, bedak itu tadi. Ada tuh penelitiannya, ada tiga bayi. Nah itu mulailah dilarang atau reduce ya penggunaan penggunaan bedak-bedak pada bayi karena ada kejadian itu. Terus kemudian ditinjau ulang. Nah dokter, ini bagaimana sih cara memilih bedak yang aman untuk bayi dokter? Oke, memilih bedak sekaligus cara pengaplikasiannya biar aman ya. Yang pertama itu pH-nya harus sesuai dengan pH-nya bayi. Nah, bayi itu pH-nya agak basah biasanya, Sasha, 6,5. Tapi kalau infant atau anak-anak gitu ya, udah 5,5, udah asam. Jadi pilihlah sesuai dengan pH bayi. Terus kemudian yang kedua yang saya bilang tadi mengandung chamomile atau pelembab, ya. Terus kemudian yang ketiga parfum free, karena parfum ini bisa menyebabkan iritasi juga buat si kulit-kulit bayi ini tadi. Terus kemudian ini Syah, bedak cair itu lebih baik daripada bedak tabur. Bedak cair ya? Bedak cair atau bedak padat itu lebih baik daripada bedak tabur. Itu sih tips-tips untuk memilih bedak. Terus cara pengaplikasiannya nih,
kan biasanya kan langsung aja gitu kan, Iya, bayi sini. bener. Nah, jangan di ininya, pokoknya jangan sampai kena pernapasannya. Jadi Ya. mungkin kita ambil dulu di sebelah sini gitu ya, yang aman gitu, terus udah di tangan kita atau pakai ini, baru kita pakaikan di badannya, di dada, di punggung, di lokasi-lokasi yang memang diperbolehkan, kecuali yang tadi wajah sama genital, genital, soalnya bisa mengakibatkan terhirup gitu tadi. Baik. Gitu sih paling nggak. Gitu ya, Dok, ya. Nah dokter, jika sudah terlanjur nih Hmm. memilih bedak yang tidak aman, atau misalkan bedaknya sudah terlanjur, udah sering banget dipakai ke muka atau ke alat genital, nah itu apakah ada efek sampingnya, Dok Delia? Kalau yang mengganti diaper atau mengganti popok terus kemudian dibedakin ya, itu mulailah mengganti bedak itu dengan krim yang mengandung zinc. Nah, karena itu memperbaiki barrier dari kulit si bayi ya, itu. Nah, dihentikan dong pasti ya, kan udah terlanjur tapi kan belum kenapa-kenapa gitu ya. Kalau sudah iritasi ya mungkin kalau yang namanya merah, panas itu pasti kita harus dikompres dulu, kemudian dengan air biasa ya, bukan air es gitu ya, di air biasa. Kemudian kalau misalnya 3 hari tidak membaik pasti harus ke dokter. Kan pertolongan pertama dulu nih yang di rumah gitu. Terus kemudian kalau yang di wajah terus kemudian merah, kering dan iritasi ya sama pengobatannya dengan menggunakan pelembab ya, paling enggak pelembab, terus kemudian sama ditenangkan dulu kulitnya dengan bahan-bahan dengan air yang dingin gitu ya, bukan air suhu kamar mandi lah gitu. Paling enggak itu dulu sih, dilembabkan dulu, terus kemudian dilihat reaksinya bagaimana. Oke, jika memburuk tentu saja harus konsultasikan ya kepada Betul, dokter. setuju. Dokter Delia, ini banyak fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya bedak cair itu lebih aman dibandingkan bedak tabur. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta, karena kan kalau bedak cair dia itu bisa langsung tepat ke sasaran. Kita tahu sendiri bahwa bedak itu kan fungsinya untuk menarik air ya, langsung ditaruh di sini. Dia tidak menyebabkan kesedak juga pada bayi, otomatis dia lebih aman daripada bedak tabur gitu. Fakta mitos selanjutnya, dokter, katanya bedak tabur jika dipakai terus-menerus pada anak dapat menyebabkan kanker. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Begini, jadi belum ada penelitian sih yang mengatakan bahwa bedak tabur itu menyebabkan kanker. Tapi ada yang mengatakan bahwa bahan dasar dari talcum itu adalah bahan karsinogenik. Tapi kalau bahan karsinogenik kan nggak mesti jadi kanker kan. Kalau kanker itu kan harus ada genetik, terus kemudian ada faktor lainnya. Nah, oleh karena itu maka anjuran untuk membatasi penggunaan bedak itu sekarang mulai ada gitu ya. Jadi jawabannya mitos ya. Fakta mitos berikutnya, dokter. Katanya nih, dok, sebelum memakai popok itu harus dikasih bedak tabur dulu nih bayinya. Fakta atau mitos? Itu mitos ya, justru nggak boleh ya, karena kita tuh habis misalnya nih, ini diapers ini sudah ada urin ya, kita kasih bedak, terus kemudian bercampur antara si urin itu dengan bedak. Nah, ntar bisa mengakibatkan jamur, terus kemerahan, bakteri, pertumbuhan bakteri dan lain-lain. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Dokter, sebetulnya perlu tidak sih, dok, pemakaian bedak untuk bayi atau anak? Kayak tadi ya, kalau kita usia kurang dari 6 bulan atau prematur itu belum perlu ya. Tapi nanti kalau sudah di atas 6 bulan diperbolehkan, tapi dengan catatan misalnya nih kalau bayinya gemuk, kan kita tahu ya fungsi dari si bedak ini dia menyerap cairan, kan keringetan tuh biasanya kalau dikasih bedak kan dia menyerap cairan, itu kan seger biasanya si bayi-bayi itu dan wangi gitu ya, itu boleh. Nah, kalau dipergunakan sesuai dengan fungsinya dan kemudian sesuai dengan pH juga yang kayak tips tadi ya pasti boleh-boleh aja gitu sih ya. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Dokter Delia tentang pemakaian bedak pada bayi dan anak-anak. Saya Dr. Sabrina Raisa. Saya Delia Udasmara Untuk Hidup Sehat Plus.